Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fathur Rohmah. Saya mahasiswi dari Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dari ilmu pengetahuan menurut Charles Sanders Peirce. Berbicara mengenai filsafat ilmu, maka kita akan bicara tentang metode of science of science. Bahkan filsafat ilmu sering disebut juga dengan meta science, yaitu ilmu yang mengupas problematika dari ilmu pengetahuan yang lainnya. Objek kajian filsafat ilmu ada 3. Yang pertama yaitu ontologi. Menurut Kunto Wibisono dalam buku Filsafat Ilmu, sejarah kelahiran serta perkembangannya ada 4 aliran yang mencoba memberikan jawaban atas persoalan yang membahas hakikat ada, yakni idealisme atau spiritualisme, materialisme, dualisme, dan pluralisme. Merupakan paham dalam filsafat ontologi. Masing-masing mempunyai keyakinan mengenai apa hakikat itu, yang konsekuensinya akan sampai pada perbedaan dan kegunaan sarana mencapai kebenaran itu sendiri. Yang kedua, yakni epistemologi. Menurut Amin Abdullah, ia mengungkapkan dalam buku Filsafat Islam, kajian ontologi, epistemologi, dan ilmu histori perspektif ada 2 aliran, yakni idealisme atau yang lebih populer dengan sebutan rasionalisme, yaitu suatu aliran yang peran akal lebih diutamakan daripada peran panca indera, sehingga peran panca indera menjadi dinomor-2-kan. Yang kedua yaitu realisme atau empirisme yang lebih menekankan pada indera sebagai sumber atau alat untuk mencari ilmu pengetahuan, sehingga peran akal menjadi dinomor-2-kan. Yang ketiga yaitu aksiologi. Senada dengan Kunto Wibisono, dalam buku Filsafat Ilmunya membahas tentang nilai sebagai imperatif atau penerapan ilmu pengetahuan secara praktis. Dengan berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan, muncullah seorang filsuf dari Amerika yang bernama Charles Sanders Peirce pada tahun 1839. Seorang pelopor filsafat pragmatis terkenal dengan yang mana banyak pemikirannya dipakai di zaman sekarang ini. Kunci dari pemikiran Peirce adalah kategori triadik, yaitu materi sebagai objek kosmologi, jiwa sebagai objek psikologi, dan Tuhan sebagai objek dari teologi itu sendiri. Peirce menyebut 3 istilah itu dengan ide the id, yaitu dunia indrawi. Yang kedua ide the I, yaitu dunia abstrak, dan ide the thou, yaitu dunia mental. Atau sebutan lain dari 3 ide tersebut adalah firstness, secondness, dan thirdness. Kategori triadik ini sepanjang waktu dan perkembangannya selalu berubah-ubah, karena menurut Peirce setiap langkah penting dalam pengetahuan menjadi pembelajaran dan penelitian dalam logika itu sendiri. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk menemukan thirdness, hukum atau pola, dan keragaman pengalaman yang dialami menurut Peirce. Bentuk thirdness yang paling penting melibatkan makna atau meaning dan representasinya. Dalam memahami kebenaran, Peirce mempunyai pemikiran yang terkenal mengenai kebenaran, yang mana dia membagi kebenaran itu menjadi 2 bagian. Yang pertama, kebenaran transendental, yaitu kebenaran transcendental truth, yaitu kebenaran yang menetap pada benda itu sendiri. Yang kedua,
kebenaran kompleks, complex truth, yaitu kebenaran dalam pernyataan-pernyataan. Nah, kebenaran ini, kebenaran yang terakhir adalah yakni kebenaran etis satu pihak dan kebenaran logis di lain pihak. Kebenaran etis bahwa seluruh pernyataan dengan siapa yang dia imani, yang diimani oleh si pembicara tersebut. Sedangkan kebenaran logis adalah selarasnya suatu pernyataan dengan realitas yang didefinisikan. Menurut Peirce, bahwa keraguan adalah awal dari sebuah pencarian keyakinan yang sebenar-benarnya. Nah, ia menawarkan beberapa konstruksi pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, the nature of belief, yaitu keyakinan. The nature of belief, keyakinan tersebut, belief menurut Peirce adalah penegasan atau pernyataan tentang proposisi seseorang yang dijadikan pedoman untuk memperoleh kebenaran itu sendiri. Ada 3 item dalam susunan belief. Yang pertama, proposition, yaitu dalil, keyakinan terhadap sesuatu yang dianggap benar. Apa yang diyakini dan siapa yang telah meyakini, telah dia yakini dengan sepenuhnya dengan proposisinya. Yang kedua, habit of mind, membentuk kebiasaan, yaitu dimulai dari adat istiadat yang akhirnya mengkristal dalam diri. Dan adanya perbedaan keyakinan itu bisa jadi ditunjukkan dengan berbedanya perilaku yang didasari oleh keyakinan tersebut. Yang ketiga, doubt and belief, keraguan dan keyakinan. Ada beberapa hal yang boleh diragukan dan boleh tidak diragukan dengan harus meyakini sepenuhnya, menurut Peirce itu sendiri. Yang kedua, method of effecting a statement of opinion, yaitu cara mempengaruhi penyelesaian opini. Yang pertama, method of tenacity, metode ketahanan. Dari metode ketahanan itu sendiri mengambil keyakinan apapun yang dianggap paling benar tanpa mengambil alternatif lainnya. Nah, yang kedua, metode of authority atau metode otoritas. Menerima keyakinan dengan tidak sesuka hati namun berasal dari sumber yang dimana berasal itu dari otoritas masyarakat atau bisa diterima oleh masyarakat secara umum, baik dilakukan dengan pemaksaan lembaga yang paling berwenang, itu negara itu sendiri, atau tidak, yang penting itu otoritas umum. Yang terakhir, the priori of method, metode a priori, kebenaran yang bersifat subjektif yang timbul dari perasaan yang bersifat intuitif yang dianggap benar, tepat, dan jelas. Metode of science, metode pengetahuan, yakni dengan metode ilmiah yang terpercaya. Yang ketiga, investigation, investigasi, truth and reality, penyelidikan antara kebenaran dan kenyataan. Metode investigasi menurut Peirce ada 2 komponen, yaitu mengenai kebenaran dan teori kebenaran yang menurut kita untuk mendiskusikan hakikat realitas. Sementara teori makna menuntut kita untuk menemukan ide-ide menjadi keyakinan. Yang terakhir, yang keempat, meaning, makna. Teori pragmatis tentang makna merupakan hal yang sangat penting dalam investigasi, yaitu metode bagaimana memahami apa yang dimaksud dengan ide yang jelas. Karena mengerti terhadap makna akan menjadi konsekuensi praktis yang harus diyakini. Sekian dari saya, itu tadi pembahasan mengenai mengupas metode ilmu pengetahuan menurut Charles Sanders Peirce. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.